ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, subuh hari yang berbahagia ini lebih kurang syuruk jam 6 ya Pak? 6:10 udah ini ya, udah mulai sholat ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pagi ini kajian kita agak sulit sedikit, jadi bapak ibu bangun dulu ya. Karena agak sulit sedikit, kita akan membahas apa yang jarang dibahas selama ini, yaitu tentang banyak sekali di kalangan masyarakat itu yang suka ragu tentang apa hukum berfoto, kemudian hukum patung, dan kemudian ukir-ukiran dan seterusnya. Kita akan bahas tentang hal ini, jarang dibahas di luar sana. Apa sih hukumnya? Kata orang ada yang berfoto itu nggak boleh. Pernah dengar Bapak Ibu? Kata orang ada yang bilang lukisan itu nggak boleh. Pernah dengar Bapak Ibu? Maka hari ini kita tuntaskan apa sebenarnya hukumnya. Jadi nanti kalau barang di rumahnya ada yang harus dibuang, buang aja lah. Tapi kalau ada yang harus dipertahankan, boleh dipertahankan. Kita mulai Bapak Ibu ya. Yang pertama, ada yang namanya sebuah benda, dia itu berbentuk dan bernyawa. Jadi kalau berbentuk itu bisa diangkat Bapak Ibu. Dia berbentuk dan bernyawa. Kalau lukisan itu tidak berbentuk. Yang saya maksud poin pertama dalam kajian ini adalah dia berbentuk dan bernyawa. Berbentuk itu apa maksudnya? Dia bisa diangkat, bisa dipindahkan, 3 dimensi. Dia ada bentuk nih, mic ini ada bentuk ya, tas saya ini ada bentuk ya. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, selagi dibuat dengan tangan, itu mutlak haram Bapak Ibu. Apa contohnya? Patung yang dibuat dengan tangan, ukiran kuda yang dibuat dengan tangan, atau semacam ibu punya sulam. Sulam tahu yang ibu buat pakai benang wol, lalu ibu bentuk kelinci dengan tangan, tapi dia berbentuk. Itu nggak boleh langsung dengan tangan. Atau ibu ada ikut acara UMKM kreativitas ibu-ibu, sampah-sampah yang rusak ibu bentuk sehingga jadinya berbentuk seperti rusa, seperti kelinci, atau seperti orang utuh, itu nggak boleh, mutlak haram. Kalau dia berbentuk dan bernyawa, kita belum bicara foto, belum bicara lukisan. Yang kita maksud di sini adalah berbentuk dan bernyawa. Sampai sini paham Bapak Ibu? Apalagi contohnya yang berbentuk, misalnya macam keramik gajah yang ada di rumah, selagi dia dibuat dengan tangan dan bentuknya persis, itu nggak boleh. Tapi kalau dibuat dari teknologi boleh Pak. Misalnya celengan ayam, kakinya nggak ada, kan nggak utuh tuh, nggak apa-apa.
atau celengan ayam, tetapi dia hasil teknologi, itu nggak apa-apa. Yang tak boleh itu adalah yang langsung dibuat dengan tangan, berbentuk dan bernyawa, langsung dibuat dengan tangan, itu nggak boleh. Ada yang ragu? Paham Bapak Ibu? Nah, kenapa bisa tidak boleh Pak? Karena ini namanya tasyabbuh. Tasyabbuh itu adalah ini adalah kelakuan dan tingkah laku masyarakat pada masa itu. Pada masa Rasulullah, orang-orang Yahudi itu suka membentuk patung dengan tangannya. Dia buat patung, dia ukir dengan tangannya, dia masukkan ke dalam Ka'bah atau dia tempel di dinding Ka'bah, lalu kemudian dia sembah. Langsung dibuat dengan tangannya dan dia sembah. Jadi itu namanya tasyabbuh. Tasyabbuh itu adalah memirip-miripkan dengan ajaran agama lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Jadi kalau di rumah Bapak dan Ibu ada semacam patung hewan, patung manusia, atau ukiran-ukiran berbentuk gajah, atau ukiran berbentuk ikan, tapi dipastikan dulu dia bukan buatan pabrik, dia memang hasil karya tangan, itu tidak boleh. Clear? Paham? Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada dia berbentuk juga Bapak Ibu, tapi tidak bernyawa. Dia berbentuk juga dari hasil tangan juga, tapi tidak bernyawa, itu boleh. Contoh, pajangan kapal, kan ada ya di rumah-rumah ya, atau pajangan semacam pajangan keramik guci aja, itu kan nggak bernyawa. Atau pajangan bunga mati dekat rumah, dalam rumah, itu kan tidak bernyawa. Kemudian pajangan semacam menara-menara Eiffel, pajangan Ka'bah, pajangan sekedar pajangan mainan kunci yang tidak bernyawa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia bernyawa, syaratnya dibuat dengan tangan. Kalau ibu punya mainan kunci kelinci, mainan kunci jerapah, tapi itu tidak hasil buatan tangan, dia hasil teknologi, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah yang buatan tangan. Saya ulang, yang pertama berbentuk dan bernyawa, itu mutlak haram, nggak boleh. Yang kedua tidak berbentuk, berbentuk dan tidak bernyawa, itu boleh atau tidak? Berbentuk dan tidak bernyawa, boleh atau tidak? Boleh. Nah, dia berbentuk tapi tidak bernyawa. Atau misalnya sekedar guci, atau pajangan-pajangan gelas, atau pajangan-pajangan yang tidak bernyawa, itu nggak apa-apa. Tapi selagi dia bernyawa, apalagi dibuat dengan tangan, tidak boleh. Itu budayanya dan tulosnya orang-orang Yahudi pada masanya. Jadi coba di rumahnya kalau ada dimusnahkan dulu. Ada yang ragu sampai sini? Ada yang mau tanya? Ragu? Apa? Kambing? Oh, keramik? Suara? Keramik berbentuk gajah, hukumnya apa? Gitu pertanyaannya. Kalau dia dibuat langsung dengan tangan, nggak boleh. Tapi saya pikir kalau dia utuh, keramik itu dari tanah liat, maka idealnya kalau bisa dihindarkan. Ada di rumah? Iya. Kalau keramik gajah itu kayaknya dari tangan ya Bu, dari tangan ya. Iya. Ya silakan Bu. Ibu ragu? Aman? Oke. Wah, kayaknya punya keramik gajah semua nih Pak. Itu dari tangan itu.
Nah, kecuali Pak, keramik gajah, tapi kepalanya doang, dia nggak utuh. Kalau dia utuh, sebaiknya hindari. Kalau ibu membeli sesuatu, ibu tengok dulu, wah ini dibuat dengan tangan atau enggak ya? Dengan tangan atau enggak? Kalau ragu, lebih baik tinggalkan. Karena dalam agama Islam itu kalau ragu jangan dilakukan. Clear? Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Berbentuk dan bernyawa. Keramik ikan, keramik gajah, kemudian patung manusia. Yang kedua Pak, berbentuk tidak bernyawa. Nomor satu boleh? Haram. Nomor dua, halal. Nomor tiga lagi. Ini makin sulit nih Bapak Ibu. Nomor tiga adalah tidak berbentuk. Jadi dia datar aja, tidak ada bentuknya, datar aja, tidak berbentuk, tapi bernyawa. Kalau tadi berbentuk nih, bisa diangkat, bisa dibawa kemana-mana. Sekarang dia tidak berbentuk Pak, tapi bernyawa. Apa contoh? Lukisan, kan tidak berbentuk, tapi lukisan itu dibuat dengan tangan, semacam lukisan ikan, tapi dengan tangan ya. Kalau dengan teknologi di print nggak apa-apa. Kalau ini dia langsung dengan tangan, jadi dia tidak berbentuk dan bernyawa. Lukisan ikan langsung dengan tangan, lukisan orang, lukisan badan orang, lukisan jerapah, lukisan kuda, lukisan kura-kura, lukisan manusia yang langsung dengan tangan dan dilukis dengan tangan, hasil imajinasi, boleh atau tidak? Nah, kalau lukisan hasil imajinasi, ya, dari hasil imajinasi manusia, lalu dia lukis berbentuk tangan dengan berbentuk bernyawa, maka dengan berat hati saya sampaikan, banyak yang mengharamkan ulama, sementara sedikit saja yang membolehkan. Jadi saran saya, tanggalkan. Banyak yang mengharamkan, sedikit cuma yang membolehkan. Kenapa? Balik lagi kepada nomor satu tadi Pak, bahwa itu budaya orang Yahudi juga yang suka melukis anaknya, melukis wajahnya, dia tempel di dinding-dinding Ka'bah, nanti dia sembah. Nah, jadi kalau dia tidak berbentuk tapi bernyawa. Kalau yang nomor satu berbentuk bernyawa, itu mutlak haram. Kalau nomor tiga tidak berbentuk tapi bernyawa, langsung dengan tangan, itu banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Ada di rumahnya lukisan ikan koi, lukisan gajah, lukisan macam-macam, lebih baik dihindarkan. Tidak usah sayang membuangnya, kan itu tidak dibolehkan. Saya nggak mau Ustazah, kan masih ada tuh ulama yang membolehkan. Boleh, kalau mau dipertahankan boleh, tapi kalau sesuatu yang banyak diharamkan, lebih bagus jangan dilakukan. Saya punya paman saya itu pelukis Pak, di Yogyakarta, suka melukis orang dan seterusnya, ayam, ya. Lalu saya bilang, cobalah hijrah untuk melukis lukisan abstrak supaya halal. Wah, dia lukis Pak, lukisan abstrak, ular dibuatnya kepalanya 2, atau macam cuman cacat tumpah aja, lukisan abstrak. Setelah dia melukis abstrak, hati lebih tenang, rezeki semakin berlimpah. Jadi walaupun dia lebih sulit ya. Nah, jadi kalau ada di rumah Bapak Ibu lukisan jerapah, lukisan ikan, lukisan kuda, dia tidak berbentuk tapi dia bernyawa, banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Nomor 4, clear nomor 3. Nah, nomor 4 adalah tidak berbentuk. Nah, sama nih. Tadi nomor 1 kelompoknya 1, 2. Sekarang 3, 4 satu kelompok pula. Ya, nomor 4 tidak berbentuk. Nah, dia tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Seperti lukisan pemandangan, kemudian lukisan gunung,
kemudian lukisan semacam lukisan gedung, lukisan masjid, atau sekedar kaligrafi, ini kan tak berbentuk dan tidak bernyawa, iya kan? Atau sekedar lukisan gedung, lukisan masjid, maka itu mutlak boleh. Clear? Nah, coba ya. Dan nomor 5 lagi. Nomor 5 adalah dia tidak hasil imajinasi, Pak. Dia tidak berbentuk, tapi dia bukan hasil imajinasi. Dia cuma bagian dari teknologi. Dia tidak muncul dari akal, tapi dari alat. Contoh, foto. Foto kan bukan hasil imajinasi. Foto itu hasil teknologi. Ya, foto tab tidak dibuat dengan tangan. Foto itu bukan hasil imajinasi. Foto itu hasil teknologi. Jadi karena dia bukan hasil imajinasi, dia cuma hasil teknologi, jepret. Maka foto kalau dia bernyawa, itu hukumnya adalah mau yang pula. Maka hukumnya adalah banyak yang menghalalkan, hanya sedikit ulama yang mengharamkan. Tapi ustazah teman saya bilang haram, gak apa-apa. Berarti mereka mengikuti yang sedikit itu, boleh-boleh aja. Kita hargai pendapat mereka. Selagi foto itu tidak melanggar syariat, tidak ada aurat yang ditampakkan, tidak ada sesuatu yang mengundang syahwat, maka ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lah, kalau punya foto-foto di sosial media yang buka-buka aurat, yang banyak-banyak gaya, yang lidah-lidahnya ke atas, itu hapus, itu dosa jariah, tidak boleh. Ustazah, boleh gak kami berjoget-joget? Ibu-ibu, jangan berjoget. Kami jogetnya di rumah aja, tapi diposting sama aja dengan enggak, ya kan? Nah, jadi berhentilah lagi. Udah berapa usia kita, enggak usah lakukan. Cuman walaupun dia boleh, jangan berlebihan pula Bapak Ibu. Asyik foto ya, dimana duduk foto. Masuk anak dalam sumur, foto dulu nak, bukan selamatkan dulu. Selamatkan dulu baru foto, ya kan? Jadi foto itu banyak yang membolehkan, ada yang mengharamkan. It's okay, nggak ada masalah. Ya, foto keluarga, coba dilihat ada nggak yang masih bersama-sama buka lihi. Kalau ada turunan celah, karena itu membuka aurat, atau taruh dalam kamar saja. Atau ada nggak foto anak gadis kita yang dia itu sedang membuka auratnya di ruang tamu? Itu nggak usah dilakukan lagi, ya, tidak boleh. Ya, foto yang membuka aurat itu tidak dibolehkan. Oke? Ustazah, kan foto itu nanti dilihat orang banyak, selagi nutup aurat boleh. Sama dengan saya, macam ceramah, saya ke pasar kan dilihat orang, sama aja dengan foto. Tetapi kan tutup aurat, itu nggak apa-apa. Nah, terakhir nomor 6 sebelum kita masuk bab selanjutnya. Terakhir nomor 6 adalah mutlak halal, yaitu bukan hasil teknologi, yaitu bukan buatan tangan, tapi hasil teknologi halal. Misalnya foto gedung, foto masjid, foto rumah, itu nggak apa-apa. Nah, pokoknya hasil teknologi boleh Pak. Berapa banyak gambar-gambar calon wali kota dan anggota dewan dan calon gubernur di jalanan tuh foto semua itu. Tapi kan itu hasil teknologi, tidak apa-apa. Tidak dia lukis itu, dia print out, dia print, dia dia cetak. Itu kan hasil teknologi. Nah itu nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dilukis maka dia tidak dibolehkan. Oke, yuk kita simpulkan sekejap. Yang pertama apa tadi? Berbentuk dan bernyawa, hukumnya haram. Yang kedua, berbentuk tapi tidak bernyawa, hukumnya halal. Yang ketiga, tidak berbentuk tapi bernyawa, macam lukisan, hukumnya
Lebih baik jangan lakukan. Kemudian yang keempat, tidak berbentuk tapi tidak bernyawa, hukumnya boleh. Foto, kalau dia bernyawa, hukumnya boleh tapi nutup aurat. Kalau foto tidak bernyawa, hukumnya boleh secara mutlak. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, saya pengen sampaikan begini. Apa yang saya sampaikan ini adalah sekilas tidak masuk akal. Tapi dalam kitab taklim ini dijelaskan bahwa ini mesti kita hati-hatikan. Maka dalam hal ini kita mesti sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ustazah, itu semua ada dalilnya enggak Ustazah? Itu terdapat dalam kitab taklim. Statusnya bukan dalil yang sifatnya Al-Quran. Statusnya adalah tasyabbuh, yaitu tentang bagaimana hubungan kita ke non-muslim. Contoh Bu, ibu kalau ulang tahun, masih banyak orang ulang tahun dia pakai lilin, dia hembus, mengwish, dia berdoa depan lilin, lalu dia hembus. Itu haram, tak boleh. Kenapa? Sama, itu juga budayanya orang Yahudi yang selalu berdoa kepada Tuhannya. Orang Nasrani juga maksudnya yang dia menggunakan lilin. Itu gak boleh. Itu bagian dari tasyabbuh. Maka Bapak Ibu kalau mau syukuran dengan anak cucu saat ulang tahun, gak usah pakai lilin, Bapak Ibu. Clear? Nah, mumpung saya masih di sini, masih ada waktu beberapa menit lagi, saya kaitkan ini dengan bacaan selanjutnya dalam kitab itu adalah tentang ternyata ada hal-hal yang tidak boleh dalam kehidupan sehari-hari. Lukisan kuda jangan, patung di rumah jangan, kalau foto tidak masalah, kalau ternyata mainan kunci, kalau hasil teknologi di rumah kita nggak ada masalah. Ini sehari-hari yang harus kita pahami. Sekarang saya sampaikan hal baru, hal sehari-hari yang juga tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan dapat menyebabkan kefakiran. Apa itu fakir? Fakir itu adalah miskin. Jadi hal yang sehari-hari di rumah kita, dalam kehidupan kita, yang tidak boleh kita lakukan, kalau kita lakukan akan menyebabkan kefakiran. Yang bisa catat-catat, yang tak catat tidak apa-apa, diingat aja ya, karena kita waktu masih banyak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Az-Zarnuji ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kefakiran. Kalau ada yang pernah melakukan, Bapak Ibu jangan lakukan lagi. Nanti kalau mau lengkapnya ada kitab Ta'limul Muta'allim di rumah, Bapak Ibu boleh baca. Yang pertama, sesuatu yang menyebabkan kepada kefakiran. Fakir itu adalah kemiskinan. Kalau dilakukan terus-menerus, dia akan menyebabkan kemiskinan. Yang pertama yaitu tidur dalam keadaan tanpa pakaian. Jadi maaf izin, kalau dalam keadaan junub setelah itu harus berpakaian. Kalau tidak menyebabkan kefakiran. Yang kedua, saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau mandi itu pipis dulu atau buka baju dulu? Kalau sesak pipis masuk kamar mandi Bang, pipis dulu atau buka baju dulu? Hah? Mau mandi nih, kan sesak pipis. Pokoknya dua-duanya lah Pak R. Kalau terdasak pipis dulu ya kan. Kalau tidak terdasak buka baju dulu. Nah, pipis dalam keadaan tanpa pakaian itu menyebabkan kefakiran. Jadi saran saya ketika Bapak mau mandi atau mau pipis, jangan tanpa pakaian. Buka dulu celananya, pipis dulu, baru mandi. Clear? Yang ketiga, dapat menyebabkan kefakiran adalah membersih atau mengusapkan wajah dengan baju. Bapak kalau habis gotong royong Pak, Bapak ada keringat, lalu Bapak ginikan sama baju, itu menyebabkan kefakiran. Pakai tangan saja Pak, atau pakai tisu atau kain lap. Ibu-ibu habis masak tongkol, habis masak kodok wagulo, habis ngepel, ibu ambil lengan baju ibu, ini ada baju, ibu ginikan. Tidak boleh.
menyebabkan kefakiran. Pernah? Jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Ini kitab masyhur tapi jarang disampaikan di masyarakat. Ini kitab masyhur jarang disampaikan di masyarakat. Selanjutnya, jangan melakukan Bapak Ibu makan sambil berbaring. Nah itu gak boleh. Jadi makan itu duduk. Kalau zikir dan doa sambil baring gak apa-apa. Tapi kalau makan sambil baring itu menyebabkan kefakiran. Clear? Nah itu beda Pak. Kalau dalam keadaan sakit jangankan makan baring, sholat baring pun boleh. Itulah cecah ya kan. Jangankan makan baring, sholat baring pun boleh. Selanjutnya, menyebabkan kefakiran, menyapu di malam hari. Wah, banyak Pak, saya bikin video ini banyak yang protes Pak. Bos saya nyapu di malam hari, Ustazah kaya aja dia nyong saya. Terus majikan saya nyapu di malam hari, kaya aja dia nyong. Kalau dia tidak melakukan, mungkin lebih kaya lagi, lebih berkah lagi. Ini terkhusus, terkecuali pada orang-orang tertentu. Contoh Bapak Ibu, berlama-lama di pasar itu makruh. Jadi kalau beli barang itu Bapak Ibu tidak boleh lama-lama di pasar. Lama-lama di pasar makruh, kecuali kalau orang itu jualan di pasar. Itu sama dengan menyapu di malam hari menyebabkan kefakiran, kecuali dia jual pecel lele di malam hari. Nah, itulah ibaratnya. Kalau dia jualan pecel lele itu dia nyapu di malam hari, iya kan? Nah sama dengan berlama-lama di dalam mall itu makruh. Tetapi khusus untuk orang yang jualan di mall itu gak masalah. Paham? Masih nyapu di malam hari? Ustazah kalau habis arisan saya nyapunya malam, orangnya pulangnya maghrib. Kalau sesekali gak apa-apa. Yang penting jangan dijadikan kebiasaan, jangan dijadikan tabiat, jangan dijadikan bi'ah. Lanjut, sikit lagi. Menyebabkan kefakiran adalah Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, masang celana dalam keadaan berdiri. Jadi pakai celana tuh duduk Bapak Ibu. Saya pakai celana duduk, datang ponakan saya, Umi ini repot kali, masa pakai celana aja, cari tempat duduk dulu. Karena memasang celana dalam kondisi berdiri menyebabkan kefakiran. Tangannya kanjut kan. Cuman lama berdiri dah. Kecuali sakit Pak, ganjel di perutnya, beratnya 100 kilo, tidaklah mungkin duduk hidup ganjal saja ya kan. Nah, kecuali. Selanjutnya, ini saya sampaikan yang jarang disampaikan. Yang udah banyak disampaikan Ibu bisa lihat di mana-mana, di YouTube, di video banyak. Ya. Karena saya cuma sekali sebulan di sini, itu pun sering keluar kota nampaknya. Selanjutnya adalah menyebabkan kefakiran Pak, membiarkan sampah di dalam rumah bermalaman. Kecuali ditutup, itu gak apa-apa. Kecuali ditutup, itu gak apa-apa. Tapi kalau dia dibiarkan lama-lama sampai bermalam pula di rumah kita, maka itu akan menyebabkan kepada kefakiran. Sampailah dia bermalam-malam di rumah. Ya sampailah dia berhari-hari di rumah, itu menyebabkan kefakiran. Ya, ada yang ragu sampai ke sini? Lanjut, lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut sedikit lagi. Yang menyebabkan kefakiran adalah menyapu lantai dengan tangan. Contoh, Ibu pernah nyapu kan? Nyapu, nyampe depan pintu, lalu Bapak Ibu sapukan dengan tangan. Disapukan dengan tangan, dikumpulkan. Itu jangan. Usahakan pakai alat atau sapukan saja langsung keluar. Makruh hukumnya menyandar di tiang. Jangan ditengok kawannya. Bukan belum selesai. Bukan belum selesai. Makruh hukumnya menyandar di tiang, pintu rumah. Bukan tiang. Pintu rumah. Rumah itu kan
ada daun pintu, ada tiang penyangga. Di tiang penyangga. Betul Pak. Di mana Pak? Kusen. Jangan nggak nyender di kusen. Apa Pak? Kalau itu enggak apa-apa Pak. Aman Pak, damai Pak. Mantap. Kalau di kusen pintu yang menyebabkan semacam kefakiran. Nah ini sehari-hari semua nih Bapak Ibu. Lanjut sedikit lagi. Menyebabkan kefakiran adalah menjahit pakaian langsung di badan. Kan kita jahit pakaian, kita buka dulu jubah kita jahit. Tapi ada orang yang jahitnya langsung di badan. Dia mau buru-buru, lalu kemudian dia langsung macam menjahit di baju. Ya, itu menyebabkan kefakiran. Pernah? Oh pernah. Atau pakai dulu jahit. Nah itu tak usah buat lagi. Sayyidatina Aisyah pernah melakukan itu dan Rasulullah bilang la takun kadzalik ya Aisyah, innallaha karahas ya. Jangan, Allah tak suka. Selanjutnya adalah menulis Pak dengan pena atau pensil yang sudah rusak. Pena telah patah-patah, kita tulis juga. Pensil kita raut, ujungnya udah sakaratul maut, tinggal cabut nyawa aja lagi. Kita pakai juga. Nah itu menyebabkan kefakiran. Oke? Sedikit lagi. Menyebabkan kefakiran adalah bersisir dengan sisir yang sudah patah, udah ompong. Ada sisir di rumah? Lah tangga giginya jadi pakai jelema. Itu makruh. Selain makruh menyebabkan kefakiran. Makruh itu adalah sesuatu yang dibolehkan, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Ya, jadi kalau ada sisir di rumah, sisir kutu, mau sisir apapun, ya kalau dia udah tanggal giginya jangan dipakai lagi. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini semoga bisa kita ingat. Kalau kita ingat nanti di rumah diperbaiki. Karena yang Allah tidak suka jangan kerjakan. Ya, karena hukum Islam itu ada 5. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi setiap Bapak Ibu meninggalkan yang haram, Bapak Ibu berpahala. Mau gosipin orang, enggak jadilah, itu berpahala. Yang mau nyuri, enggak jadilah, nahan diri, itu berpahala. Kemudian sunnah dibanyak-banyakkan. Yang makruh-makruh tadi ditinggalkan. Kan kita ingin jadi orang yang beriman, ya. Kemudian yang mubah dikurangi, diganti dengan yang sunnah. Apa itu yang mubah? Ngalai-ngalai boleh, ganti dengan zikir. Baring-baring boleh, ganti dengan baca Quran. Jalan-jalan boleh, ganti dengan ke masjid. Supaya kita memperbanyak yang sunnah dan sedikitkan yang makruh serta yang mubah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Demikian dari saya. Semoga hal yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, ada yang ragu? Silakan Mbak. Oke, Ustazah, apa hukumnya jika motif-motif baju, ya motif-motif baju berlogo binatang atau misalnya chainsaw, atau misalnya spray ada logo singa, ada logo ikan hiu, ada gambar-gambar ikan paus kayak gitu ya, spray kayak gitulah pokoknya. Itu hukumnya apa? Coba saya tanya. Spray itu buatan tangan atau hasil print out? Coba kira-kira. Spray itu tidak dibuat dengan tangan itu. Spray itu pabrik ikan itu. Nah, pabrik. Gak apa-apa Bu. Boleh. Gak masalah. Tapi beda dengan batik Pak.
batik orang buat batik macam di Jogja kan banyak, di Jakarta orang buat batik. Tapi batiknya itu bukan ukiran batik kayak kobo bapak-bapak. Batiknya itu gambar burung. Batiknya itu gambar burung. Ya gambar. Kalau wayang nggak apa-apa, karena wayang itu dia tidak bernyawa kan, tidak utuh seperti manusia kan. Kakinya pendek, bentuknya nggak jelas juga kayak manusia kan. Kalau wayang itu nggak apa-apa. Cuman dia ukir dalam bentuk gambar burung, ya, kemudian gambar jerapah dibuat dengan tangan, itu nggak boleh. Jadi dipelajari dulu. Kemarin ada yang mau ngasih ke saya, Ustazah saya mau kirim untuk Ustazah gambar saya besar. Jadi saya akan mengirim gambar wajah saya, gambar utuh besar, cantik, mengkilat, ada lampu. Saya tanya, itu di print atau dicetak atau dilukis? Dia bilang adalah lukisan digital. Bingung kita ya, lukisan tapi digital. Lukisan kan harusnya nggak boleh dengan tangan, tapi digital. Coba jelaskan ke saya apa definisi lukisan digital. Akhirnya, ya Ustazah, ini dilukis dengan tangan, tapi nanti dilapisi dengan kaca. Tetap itu dengan tangan. Maka yang lain aja kalau mau ngasih jangan yang itu. Nggak bisa juga nanti dipajang kayak gitu. Oke? Ada lagu lagi? Ya. Jangan lambat ya. Lambat jamnya. Oh. Iya Pak. Apa Pak? Kadang-kadang Bapak bisa mengajar betul. Iya Pak. Kadang-kadang kami kan pasti belum juga belajar dengan batu. Iya. Apa sebabnya? Nah, untuk apa yang tadi saya sampaikan, apa sebabnya nggak boleh, itu tidak dijelaskan di dalam kitab itu. Jadi bedanya Pak, dulu saya ambil contoh lain. Dulu Aisyah itu menyisir menggunakan sisir yang patah. Maka Rasulullah berkata, la takun kadzalik Aisyah, jangan kau lakukan itu Aisyah, Allah tak suka itu. Aisyah tidak bertanya kenapa ya Rasulullah. Andaikan Aisyah bertanya, pasti Rasulullah menjawab. Kalau Rasulullah menjawab, kita bisa tahu, kita macam kami bisa baca kitabnya, bisa ngerti dalilnya. Karena orang-orang dulu setiap dilarang dia tidak bertanya, sehingga kita sulit mendapatkan alasannya. Sama dengan tidak boleh duduk di tiang pintu, tidak boleh kayak gini mengelak langsung dengan baju. Apa sebabnya? Nah, kenapa kita nggak ketemu sebabnya Bapak Ibu? Karena orang-orang di sekitar Rasulullah pada masa itu jarang bertanya kenapa, sehingga Rasulullah tidak mengeluarkan statement apa-apa. Paham ya Pak ya? Andaikan dulu orang suka nanya, kita mungkin lebih tahu. Karena orang dulu itu dia bukan dia kayak mana ya? Masuk akal nggak masuk akal dia tinggalkan gitu. Contoh misalnya tentang khamar. Dulu orang banyak minum khamar Pak. Waktu khamar belum diharamkan, langsung datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jangan kalian lagi minum khamar, itu perbuatan syaitan. Itu langsung dia buang, yang di mulut dia muntahkan, yang di tenggorokan dia korek, dia muntahkan. Langsung mereka. Jadi gak pula bertanya kenapa. Akhirnya apa? Kita sulit mendapatkan jawabannya. Kencing bayi laki-laki sebelum makan nasi tidak najis Pak. Kencing bayi perempuan sebelum makan nasi najis Pak. Bingung kita itu kenapa? Ada teman saya yang buat disertasi soal kencing tadi Pak, nggak tamat-tamat sampai sekarang S3 ya. Karena nggak akan ketemu kenapa. Itu maksudnya. Makanya ada yang akli, ada yang nakli, ada yang hukum itu masuk akal, ada yang tidak. Begitu Pak. Oke? Nah, sikit lagi. Silakan Bu. Oke Pak ya. Ya, silakan Bu. Robek nggak apa-apa, tapi jahitnya dibuka.
Berpakaian pakaian robek di antara hal-hal yang menyebabkan kefakiran tidak ada. Beda dengan yang makruh. Makruh ada, karena ini belum selesai, lagi banyak sekali hal makruh karena totalnya banyak. Tapi kalau meminum di gelas atau piring yang sudah sompel itu nggak boleh. Baju robek nggak apa-apa, tapi ini sompel, ibu ada kuali di rumah, lah tangga-tangga telinganya lah teleng-telengnya dipakai oleh mak. Pakailah yang baru tuh mah. Jangan simpan juga lagi yang lama itu pak. Ya pak ya. Minta belikan sama bapak tapi tidak dipakai juga. Yang cantik dia gantung panjanglah umur kuali pada umur dia lagi. Nah, jadi ganti kuali yang teleng-teleng lah tangga-tangga telinga itu jadi pakai juga lagi. Dibeli yang baru, minta belikan sama bapak yang baru. Ada orang jual di depan rumah. Hai dipakai yang lama ya masih. Kecuali ibu-ibu di sini, walaupun dia juga sedikit nampaknya. Oke, gitu ya bu, nggak apa-apa ya. Izin ya pak, mohon maaf lahir dan batin bapak ibu, tidak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.